mental aja karena gangguan aja. Lah kok bisa begitu loh? Mengapa orang gila itu bisa memilih korban? Dan korbannya dai. Kalau dari 10 yang ditusuk itu cuma 1, itu kita bisa berkata itu mungkin kebetulan. Ini kenapa orang gila itu selalu menyecer para dai? Bagaimana koneksitas antara dai dan orang? Ayah si penusuk tak terima dan lakukan ini. Sedikit demi sedikit akhirnya fakta-fakta baru soal pelaku penusukan Syekh Ali Jaber terbongkar. Sebelumnya, ayah pelaku penusukan Syekh Ali Jaber mengatakan jika putranya mengidap gangguan kejiwaan. Ia menegaskan jika pelaku mengidap gangguan jiwa sejak 4 tahun terakhir. Ditinggal sang ibunda menjadi TKW Hong Kong menjadi penyebab pelaku penusukan Syekh Ali Jaber terganggu kejiwaannya. Namun siapa sangka berjalannya waktu pengakuan ayah pelaku justru terungkap kebenarannya. Bahkan pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan pun tak menemukan kendala saat mengajukan beberapa pertanyaan kepada pelaku. Tak hanya itu, Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Polisi Jan Budijaya mengatakan, hingga saat ini pihak keluarga juga belum bisa menunjukkan surat yang menyatakan AA pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Jika tidak ada bukti terkait hal itu, nantinya keputusan soal kejiwaan AA akan ditentukan oleh pengadilan. Polisi akan terus mendalami terkait kejiwaan AA. Apakah dia pernah dirawat inap atau tidak, pihaknya harus konfirmasi terlebih dahulu ke rumah sakit jiwa karena belum ada kartu kuningnya. Lebih lanjut, Yan Budi juga mengatakan pihaknya juga masih mendalami terkait motif tersangka. Omongan hingga saat ini masih simpang siur. Pihak kepolisian juga belum bisa berasumsi apakah ada orang yang menyuruh tersangka melakukan penusukan. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Jiwa RSJ Provinsi Lampung membantah tersangka penusukan Syekh Ali Jaber pernah menjalani pemeriksaan kejiwaan di sana. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bagian Humas RSJ Provinsi Lampung, David. Pihak RSJ sudah menelusuri arsip pasien dari 4 tahun ke belakang dan tidak ada rekam jejak pelaku berobat. Sama dengan pengakuan pihak Rumah Sakit Jiwa, sebuah kesaksian tampak diungkap oleh akun Instagram bernama @wellzaunistia yang mengaku merupakan tetangga pelaku penusukan Syekh Ali Jaber. Akun tersebut tampak menuliskan pengakuan bila sang pelaku tersebut merupakan tetangganya. Ia pun mengungkap kemungkinan motif dibalik penusukan Syekh Ali Jaber karena disuruh. Ditambah lagi pelaku tersebut diduga tengah mengalami masalah keuangan, tak bekerja, dan juga sang istri baru saja melahirkan. Sementara itu fakta terbaru terungkap bila pelaku penusukan Syekh Ali Jaber ini sering tinggal berpindah tempat. Diungkapkan oleh Jan Budi, AA pernah tinggal di Rawajitu, Tamin, dan di Natar. Mengenai profesi pelaku, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap. Syekh Ali Jaber menduga ada motif tertentu hingga pelaku nekat melakukan penusukan saat dirinya tengah mengisi kajian di Bandar Lampung Minggu sore. Pasalnya, ulama kondang ini mengaku ada kejanggalan yang ia temukan setelah menjadi korban penusukan. Syekh Ali Jaber seolah juga menampik pengakuan orang tua pelaku yang menyebut putranya mengidap gangguan kejiwaan. Bukan tanpa alasan pendakwah 44 tahun ini merasa janggal setelah melihat dalamnya luka tusukan akibat perbuatan si pelaku. Secara hukum, pelaku harus diproses. Demikian kata Ali Jaber saat ditemui usai kejadian di rumah Hijrah An-Naba, Sukarami, Minggu malam. Ali juga mempertanyakan motif penusukan yang dialaminya, sebab ada beberapa kejanggalan ketika melihat sosok pelaku. Menurutnya, pelaku bukan orang gila sembarangan. Pertama, dari segi kekuatan, badannya kurus kecil. Tidak mungkin jika melihat tubuhnya bisa ada kekuatan sampai separuh pisau menusuk. Ali bersyukur sempat menengok sekilas ke arah kanan. Beberapa detik sebelum ditusuk, dia sedang berinteraksi dengan jemaah yang berada di sisi kiri panggung. Sebelumnya diberitakan, Ali Jaber ditusuk seorang pemuda berinisial AA saat menghadiri pengajian dan wisuda tahfidz Al-Quran di Masjid Falahuddin yang berada di Jalan Tamin, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Minggu sore. Akibat kejadian itu, Ali Jaber menderita luka tusuk di bahu dan harus menerima 6 jahitan di bagian dalam dan 4 jahitan di bagian luar. Adapun pelaku ditangkap oleh jemaah dan telah diserahkan ke pihak berwajib. Saat ini, polisi masih menyelidiki motif penusukan. Mahfud MD berkomentar,
bongkar jaringan dan motif pelaku penusukan Syekh Ali Jaber. Menteri Koordinator Hukum dan HAM Menko Polhukam Mahfud MD menginstruksikan agar aparat keamanan Lampung membongkar jaringan dan motif pelaku penusukan Dai Kondang Syekh Ali Jaber. Pelaku penusukan adalah musuh kedamaian dan perusak kebersatuan yang memusuhi ulama, sehingga harus diadili secara fair dan terbuka serta dibongkar jaringan-jaringannya yang mungkin ada di belakangnya. Demikian jelas Mahfud seperti tertulis dalam keterangan resmi Minggu. Sebelumnya, Syekh Ali Jaber ditusuk saat mengisi sebuah acara di Bandar Lampung, Lampung. Ali mengalami luka di lengannya setelah berhasil mengelak dari serangan senjata tajam. Polisi menyebut penusuk Dai Kondang Syekh Ali Jaber adalah pemuda warga setempat berinisial AR, 26 tahun. Mahfud pun mendorong agar aparat keamanan Lampung supaya segera mengumumkan identitas pelaku, dugaan motif tindakan, dan menjamin bahwa proses hukum akan dilaksanakan secara adil dan terbuka. Ia pun menginstruksikan aparat agar menjamin keamanan para ulama yang berdakwah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan di era COVID-19. Mahfud memuji peranan Syekh Ali Jaber yang kerap membantu pemerintahan dalam amar ma'ruf nahi munkar dalam kerangka Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat dan sumber kedamaian di dunia. Syekh Ali Jaber juga dikenal sebagai ulama yang aktif membantu pemerintah yang bahkan pernah berceramah dan berbuka puasa bersama Presiden Joko Widodo, Presiden SBY, dan pimpinan lembaga negara lainnya. Ia pun menyebut pemerintah menjamin kebebasan ulama untuk terus berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Penusukan terjadi ketika Syekh Ali Jaber tengah mengisi acara ceramah di Masjid Afaluddin Tamin, Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Minggu 13 September sore sekitar pukul 16.30. Kejadian tersebut bermula ketika pendakwah kondang Syekh Ali Jaber sedang mengisi acara wisuda Hafidz Quran sekaligus mengisi ceramah di Masjid Afaluddin. Tiba-tiba, pelaku penusukan berusia 26 tahun berlari naik ke atas panggung dan menusuk Syekh Ali Jaber menggunakan senjata tajam jenis pisau. Beruntung korban, Syekh Ali Jaber, langsung mengelak, sehingga tusukan pisau pelaku hanya mengenai lengan kanannya. Pelaku langsung diamankan jemaah dan kemudian ditindak oleh kepolisian setempat. Syekh Ali Jaber pun dilarikan oleh para jemaah yang hadir dalam acara tersebut ke Puskesmas Gedong Air, Tanjung Karang Barat untuk mendapatkan perawatan medis. Omongan hingga saat ini masih simpang siur. Pihak kepolisian juga belum bisa berasumsi apakah ada orang yang menyuruh tersangka melakukan penusukan. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Jiwa RSJ Provinsi Lampung membantah tersangka penusukan Syekh Ali Jaber pernah menjalani pemeriksaan kejiwaan di sana. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bagian Humas RSJ Provinsi Lampung, David. Pihak RSJ sudah menelusuri arsip pasien dari 4 tahun ke belakang dan tidak ada rekam jejak pelaku berobat. Sama dengan pengakuan pihak Rumah Sakit Jiwa, sebuah kesaksian tampak diungkap oleh akun Instagram bernama @welzaunistia yang mengaku merupakan tetangga pelaku penusukan Syekh Ali Jaber. Akun tersebut tampak menuliskan pengakuan bila sang pelaku tersebut merupakan tetangganya. Ia pun mengungkap kemungkinan motif dibalik penusukan Syekh Ali Jaber karena disuruh. Ditambah lagi pelaku tersebut diduga tengah mengalami masalah keuangan, tak bekerja, dan juga sang istri baru saja melahirkan. Sementara itu, fakta terbaru terungkap bila pelaku penusukan Syekh Ali Jaber ini sering tinggal berpindah tempat. Diungkapkan oleh Jan Budi, AA pernah tinggal di Rawajitu, Tamin, dan di Natar. Mengenai profesi pelaku, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap. Sebelumnya diberitakan, Ali Jaber ditusuk seorang pemuda berinisial AA saat menghadiri pengajian dan wisuda tahfidz Al-Quran di Masjid Falahuddin yang berada di Jalan Tamin, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Minggu sore. Akibat kejadian itu, Ali Jaber menderita luka tusuk di bahu dan harus menerima 6 jahitan di bagian dalam dan 4 jahitan di bagian luar. Adapun pelaku ditangkap oleh jemaah dan telah diserahkan ke pihak berwajib. Saat ini, polisi masih menyelidiki motif penusukan. Jika tidak ada bukti terkait hal itu, nantinya keputusan soal kejiwaan AA akan ditentukan oleh pengadilan. Polisi akan terus mendalami terkait kejiwaan AA. Apakah dia pernah dirawat inap atau tidak? Pihaknya harus konfirmasi terlebih dahulu ke rumah sakit jiwa karena belum ada kartu kuningnya.
Lebih lanjut, Yan Budi juga mengatakan pihaknya juga masih mendalami terkait motif tersangka.